seperti dokumen tidak lengkap atau ada dokumen yang salah pada saat melakukan pemberkasan di aplikasi SSC ASN BKN. Biasanya dokumen itu format surat lamarannya biasanya salah, tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Kendala-kendala ini juga karena adanya ketidakpahaman dari pelamar atas persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan di pengumuman. Kendalanya biasanya itu format dan ukuran dokumen yang tidak sesuai. Jadi pelamar itu banyak yang tidak mengetahui atau salah dalam format dokumen yang telah ditetapkan. Pelamar ini ada yang size atau besar filenya itu di atas 5 MB. Jadi begitu melakukan proses upload dokumen secara otomatis di sistem SSC ASN itu ditolak. Selanjutnya itu adalah ketidaksesuaian dokumen dengan persyaratan formasi. Ini menjadi ini merupakan hal yang banyak kami temukan dalam proses seleksi administrasi. Karenanya pelamar itu sepertinya kurang informasi tentang formasi. Jadi harusnya misalnya kualifikasi yang dibutuhkannya S1, konsentrasinya S1 ekonomi akuntansi, ya, yang bersangkutan misalnya S1 ekonomi manajemen. Itu biasanya banyak hal-hal yang kayak itu yang mengakibatkan dokumennya itu menjadi tidak dapat diproses atau TMS. Ada juga masalah-masalah teknis pada portal pendaftaran seperti gangguan sistem atau sistem servernya down atau pada waktu mengunggah dokumen selalu gagal gitu. Ini biasanya terjadi di hari-hari terakhir proses pendaftaran, karena biasanya tuh kecenderungan pelamar ini untuk melakukan pendaftarnya itu di hari-hari akhir. Jadi begitu banyak yang menggunakan aplikasi ini, jadi server down. Jadi kami harap untuk yang kita di Belitung Timur jangan sampai menunggu batas akhir pendaftaran baru mau mendaftar. Nggak masalah di awal-awal, justru lebih mudah untuk melakukan proses pendaftaran, karena biasanya tuh pelamar jarang melakukan proses pendaftaran di awal. Selanjutnya ada juga kendala-kendala pribadi seperti akses internet atau perangkat komputer yang dimiliki oleh peserta. Ini adalah gambaran pelaksanaan seleksi pengadaan tahun 2022, di mana jumlah pelamar yang melamar itu sebanyak 819 pelamar. Yang dinyatakan lolos administrasi hanya sebanyak 444 atau sebanyak 54,21%, dan sisanya 375 atau sebesar 45,70% itu tidak lulus. Ini yang tidak lulus itu berdasarkan data yang kami kumpulkan itu adalah yang telah kami sampaikan tadi, ada dokumen tidak lengkap dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang 2023 itu dengan jumlah pelamar sebanyak 462 pelamar, yang lulus administrasinya sebanyak 337 pelamar. Sementara yang tidak lulus seleksi sebanyak 125 pelamar atau sebanyak 27,06%. Kalau kita lihat secara kasat mata mungkin tidak ada hal yang aneh gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, yang membuat ini tidak lulus administrasi adalah di nomor. Di nomor itu kosong dia. Nomor registrasinya kosong. Jadi 600/01/0 harusnya kan itu harusnya diisi. Ini salah satu contoh. Kemudian ini contoh yang lainnya, ini adalah surat keterangan pengalaman kerja. Kalau kita lihat sekali lewat emang tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah itu tidak dicap. Ini banyak kejadian. Pelamar-pelamar di formasi 2022 maupun 2023 yang TMS karena dokumen surat pengalaman kerjanya itu tidak dicap. Memberikan solusi gitu ya, agar permasalahan ini tidak terulang kembali di proses seleksi calon ASN formasi 2024. Nanti akan memberikan penjelasan dan informasi rinci
mengenai dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk proses pelamaran, syarat-syarat apa yang syarat-syarat wajib pada masing-masing formasi jabatan gitu. Selanjutnya, solusi selanjutnya kami juga akan menyediakan panduan. Panduan ini bisa dalam bentuk mungkin e-book atau video tutorial dan infografis yang dapat diakses dengan mudah oleh pelamar untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pendaftaran untuk seleksi administrasi ini. Selanjutnya kami juga akan memberikan contoh dokumen. Jadi format surat lamarannya kami buatkan contoh, terus surat keterangan pengalaman kerja kami buatkan contohnya juga. Jadi untuk mempermudah pelamar atau peserta menyiapkan dokumen untuk seleksi administrasi ini. Selain itu juga kami juga akan membuat forum diskusi dan juga membuat daftar pertanyaan yang sering ditanyakan gitu. Jadi pelamar atau peserta tidak harus datang ke BKPSDM untuk konsultasi mengenai hal ini. Jadi cukup lihat di forum diskusi atau di daftar pertanyaan yang sering ditanyakan. Kami juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini juga akan membuat pusat layanan untuk pendaftaran, di mana pusat layanan untuk pendaftaran ini terutama ditujukan bagi pelamar-pelamar yang tidak memiliki akses internet atau perangkat untuk melakukan proses pendaftaran. Misalnya ada OPD yang tidak punya scan, karena kan seluruh dokumen lamaran ini disampaikan secara elektronik. Jadi tidak ada berkas atau hard copy yang disampaikan ke BKPSDM, semuanya dalam bentuk soft copy. Jadi kami nanti juga menyediakan pusat layanan untuk pendaftaran, untuk scan dokumen, untuk pendaftaran di SSC ASN juga. Selain itu juga untuk agar ini maksimal juga perlu dukungan dari peserta atau pelamar juga, karena kalau tidak ada dukungan dari peserta juga susah hal ini untuk dapat diatasi gitu ya, karena pelamar juga harus mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti seluruh tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi sampai dengan pelaksanaan seleksi ujian, karena suksesnya pelaksanaan ini juga sangat tergantung dari kesiapan peserta atau pelamar itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, mungkin dalam waktu dekat kami juga di BKPSDM akan segera melakukan simulasi CAT bagi teman-teman non-ASN yang masuk database, agar paham gitu, agar tahu gitu bagaimana cara pengisian ujian CAT, mulai dari isi untuk username, isi PIN atau password gitu. Jadi karena kan yang berdasarkan data yang kami terima itu usulan informasinya itu ada juga tenaga lapangan gitu kan. Kalau tenaga lapangan kan biasa nggak bekerja di depan komputer, mungkin mereka belum paham gitu bagaimana proses untuk mengikuti ujian CAT ini. Untuk selanjutnya kami mohon bantuan teman-teman semua juga untuk dapat mengakses Instagram BKPSDM, karena nanti untuk semua informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi ini ataupun informasi-informasi mengenai kepegawaian akan kami upload di Instagram rekan-rekan atau teman-teman yang memiliki akun Instagram. Silakan untuk dapat mengikuti Instagram resmi dari BKPSDM.